Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bertemu dengan saya Jayeng Rana di Salira TV. Kita sedang berada di lokasi Padepokan Wiradegdaha di Jalan Kebon Manggu, Gang Kaum nomor 1, Gang Kaum 1 nomor 1. Alhamdulillah. Sehat? Siap, alhamdulillah. Akang sehat. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, mantap. Ya. Nah, kali ini saya sedang bersama Kang Demang, Ki Demang Sukapura. Saya Jayeng Rana sebagai pelaku budaya di Kota Tasik, dan Ki Demang ini adalah seorang Ketua DPC PWRI Kota Tasikmalaya. Insya Allah. Betul. Nanti untuk lengkapnya nanti akan berperkenalkan. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sadayana kiwargi kidulur Sakeserer Sukapura Jembar Rahayu Kasadayana. Perkenalkan, nama saya Asep Setiadi, yang lebih dikenal mungkin dengan Kang Tia atau mungkin Demang Sukapura. Yang insya Allah memang dalam tahun 2024 kami kebetulan mendapat mandat menjadi salah satu kokolot begok minakana Kang Jayeng. Siap. Di DPC PWRI Kota Tasikmalaya. Nah, dalam hal ini jelas peran serta media atau jurnalis harus ikut serta dan dapat dirasakan tentang kemajuan budaya, pemerintahan, sosial, ekonomi, semualah. Tapi mungkin dalam hal ini saya lebih respect kepada masalah pendidikan, Kang Jayeng. Oke, siap. Karena saya amati pendidikan ini kan cikal bakal. Ya. Semua terlahir dari pola pendidikan. Generasi kita ke depan akan lebih elegan, akan lebih maju dan sebagainya. Apabila memang dunia pendidikan kita secara mutu dan kualitas dapat ada kemajuan yang signifikan, tapi di segala sisi tentunya gitu. Nah, sementara untuk perkenalkan itu sementara. Oke, baik. Itulah sahabat Salira TV, kita bersama Kang Asep Setiadi atau biasa dipanggil Kang Tia atau Ki Demang Sukapura. Ya, memang seorang yang punya kredibilitas lah ya untuk membahas tentang pendidikan ya. Nanti mungkin kita bisa dengarkan. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang. Nah, tema kali ini adalah peran muatan lokal dalam pendidikan nasional. Ya. Jadi gimana sih peran muatan lokal ini? Bagaimana bisa masuk dan hasilnya seperti apa ya? Oke. Nah, mungkin Kang Asep untuk secara umum dulu. Saya panggilnya Ki Demang aja kali ya. Oh iya. Nggak apa-apa? Mangga. Siap, ya. Bebas. Ki Demang, siap. Ki Demang. Tentang muatan lokal ini seperti apa sebetulnya? Secara umum saja dulu. Selama yang saya tahu bahwa memang untuk pendidikan hari ini kan dikelola oleh negara melalui pemerintah. Betul. Kementerian Pendidikan. Betul. Lalu di bawahnya ada Dinas Pendidikan, ditopang dengan beberapa unsur bidang-bidang budaya dan sebagainya. Betul. Nah, kalau masalah pendidikan yang saya tahu itu kan ada undang-undangnya, ada permen dan lain sebagainya gitu kan, dimana sudah semuanya terkemas dengan baik melalui kurikulum. Oke. Bahkan kalau tidak salah di tahun 2024 ini ada kurikulum merdeka nih katanya Kang Jayeng. Iya. Nah, ini kan masyarakat kan selama ini kan apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kalau kita kaitkan dengan kalimat merdeka, itu berarti kan ada kemerdekaan. Ada kebebasan. Nah, ada kebebasan di sana. Nah, artinya ke depan berbicara ke depan. Supaya semua elemen, semua stakeholder, semua apapun pengintan berbagai lintas itu dapat dikaji dan dikemas sehingga menjadi sebuah kurikulum yang lengkap. Jadi harapan kami ke depan, anak didik kita tidak pintar secara teknologi itu pasti harus, tapi pemahaman jadi ekonom jelas harus, tapi juga yang mengerti tentang jati dirinya. Karena tadi kaitannya dengan pertanyaan sejauh mana peran serta muatan lokal menjadi bagian daripada proses pendidikan. Nah, itu mungkin secara umum. Nah, yang saya lihat selama ini kan belum begitu banyak nih Kang Jayeng
saya lihat kan ada beberapa buku tentang muatan lokal. Nah, setelah saya baca memang muatan lokal khususnya di Tasik belum sebegitu jauh dilibatkan, disertakan. Nah, permasalahannya apakah memang nih para pakar, para pini sepuh, para inohong, kan kita tahu bahwa di Tasik ada Kang Diki yang memang sering kerap mewakili di Madukara ke luar negeri. Nah, atau pini sepuh dari KWS dan lain sebagainya. Nah, itu kan. Nah, ini harapan saya ke depan karena Tasik tidak bisa dihindari bahwa Tasik punya historis sejarah. Ada historis sejarah yang sangat kental gitu kan, bahwa sejarah itu kaitannya dengan budaya, dengan ajaran. Nah, mungkin itu secara umum yang menyangkut tadi tentang apakah peran serta muatan lokal. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah tadi secara umum, memang muatan lokal ini akan kedepannya akan mendapat peran yang sangat mendapat porsi yang cukup lah, dan perhatian pemerintah, yang khusus ya, karena memang ada Undang-Undang nomor 5 ya tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan, karena di situ ada bahasa. Nah, di situ ada muatan lokal yang bisa dimasukkan ke dalam bidang pendidikan. Siap. Ini yang sejauh Kang Kidemang ketahui, seperti apa sih mengintegrasikan rada hesenya pakai bahasa Jerman. Sejauh apa cara mengintegrasikan muatan lokal ini di dalam pendidikan nasional tanpa harus mengurangi fokusnya terhadap pendidikan? Nah, mungkin ini kan kalau berbicara integrasi ini kan kompleks. Artinya semua stakeholder harus paham dulu. Butuhkah atau perlukah tentang budaya? Perlukah tentang ajaran masuk ke dalam kurikulum? Nah, ini kan integrasi ini kan sangat-sangat kompleks gitu kan, sangat kompleks sekali Kang Jaya. Setidaknya ada FGD ya atau tentang muatan lokal. Kalau berbicara integrasi mungkin keterbatasan saya juga. Jadi ke depan kita bisa menghadirkan para narasumber gitu kan. Tapi kalau secara kajian normal, pandangan saya secara normal bahwa apa sih integrasi? Nah, artinya kan ada peran serta gitu kan, muatan lokal menjadi jati diri. Dan saya harap jati diri ini segera diterapkan ke anak-anak didik kita. Nah, itu gitu kan, harus mengurangi fokus tanpa harus mengurangi kurikulum yang sudah ada, yang sudah begitu hebat gitu kan gitu. Tapi biar paham gitu kan, apa sih budaya, apa sih ajaran. Nah, itu kan. Nah, ini kan selama ini saya prihatin karena derasnya pendidikan non formal dari luar, baik itu secara melalui jaringan internet atau melalui budaya, musik dan semuanya. Nah, ini kan menggerus jati diri yang ada di putra-putra daerah gitu kan itu. Makanya saya harap ke depan bagaimana ini minimalkan seperti lebih jauhnya tadi dapat diperkenalkan gitu kan, apa itu ajaran, apa itu budaya, apa itu etika dan sebagainya gitu kan, pada usia-usia formal gitu kan. Jadi saya harap sejak dinilah, mungkin dari tingkat dasar mungkinnya lebih ideal, dengan kemampuan yang ada, bagaimana daya tangkap usia sampai 11 atau 12 tahun. Lalu masuk ke jenjang menengah gitu kan, di tingkat SMP ini juga sama. Nanti para pakar lah yang menganalisa atau menyusun redaksinya seperti apa yang lebih tepat. Dan terakhir mungkin di tingkat SMA. Nah, baru pematangannya di perkuliahan. Nah, itulah. Jadi harapan saya secara integrasi tadi mungkin diterapkan dari mulai pendidikan dini sampai jenjang akhir. Artinya tingkat kesarjanaan. Standar akademiknya ya. Jadi muatan lokal ini juga harus mengacu ke sana. Betul. Apabila memang semua stakeholder telah memahami dulu, pentingkah disertakannya muatan lokal pada pendidikan nasional? Kan itu pertanyaannya. Nanti mungkin para pakar yang harus memberikan keterangan secara menyeluruh gitu. Kalau memang sudah dianggap penting bahwa muatan lokal harus disertakan, dilibatkan, mari kita duduk bersama kan gitu, mengkaji, mengevaluasi hingga outputnya nanti dapat dirasakan. Nah, itulah baru kacamata saya sebagai
masyarakat biasa pemahaman tentang integrasi muatan lokal ke pendidikan. Nah mungkin secara garis besar dan umum seperti itulah kan gitu harapan kami. Oke. Terus memang tadi sudah dibahas sedikit tentang manfaat bahwa ketika muatan lokal ini masuk dalam pendidikan nasional di tiap daerah tentunya akan berbeda karena muatan Betul berbeda-beda betul. Tapi ada satu yang membuat mereka sama itu adalah ada standar akademisi. Iya. Ada standar akademik yang bisa dirancang oleh orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga nih, Kang Demang, bagaimana sih metode yang efektif untuk melibatkan komunitas lokal misalnya dalam proses pengembangan dan pelaksanaan materi muatan lokal di sekolah misalkan? Nah ini kan kaitannya dengan kalau tidak salah kalau di sistem kurikulum itu kan ada DAFODI. Pertama mungkin ada pengkajian dulu, apakah mungkin kajian ini tadi setelah paham, dimengerti hingga muncul bahwa inilah kebutuhan, disusunlah mungkin tadi secara undang-undangnya dulu kan gitu. Karena negara kita ini semuanya kita berjalan harus berdasarkan regulasi, harus berdasarkan undang-undang gitu kan supaya tidak salah kaprah atau terpelenceng lebih jauh. Nah mungkin kita dimulai dengan melalui menyampaikan melalui wakil-wakil kita nih Kang Jayeng dan para pimpinan kita tentunya. Nah wakil-wakil kita pun harus diberi pemahaman dulu karena memang regulasi adanya di mereka. Nah setelah mungkin regulasinya nanti disusun, disiapkan hingga menjadi sebuah peraturan, apakah itu undang-undang, apakah itu keputusan menteri atau sebelah sininya ada misalkan karena ini lokal apakah cukup dengan peraturan daerah atau keputusan wali kota atau bupati. Nah itu kan nanti para ahli yang nah setelah mungkin dasar hukumnya kita sampaikan dulu ke wakil-wakil kita, barulah nanti kita siapkan nih siapa saja yang bisa mengkaji, menganalisa dan menyiapkan norma-norma yang tadi, yang mana sih yang masuk kategori muatan lokal. Nah itu kan mungkin metodenya seperti itu kan gitu. Makanya dalam kesempatan ini Abdi Panginten Ki Demang mewakili Sekeseler Sukapura berharap para wakil kita pun yang menduduki singgasana sana di sana dapat berpikir gitunya, dapat menyentuh nurani bahwa ini adalah bagian daripada tata kelola, bahwa ini bagian daripada amanah, bahwa ini bagian dari pesan hingga tadi dengan harapan anak didiknya tidak melupakan leluhurnya dan paham tentang jati dirinya. Siapa kita? Siapa kita? Nah itu kan gitu. Nah mungkin secara garis besar bahwa tahapan-tahapan itulah mungkin langkah-langkah yang harus diambil dan tidak lepas juga peran serta kebijakan politis nih, para pemangku kebijakan juga. Harapan kami mempunyai tadi tanggung jawab moral gitunya, resep cinta ngamu mulai budaya jeng ajaran Sunda. Nah pangitan gitulah cek judul nama. Nah itulah mungkin sekilas seperti itulah Kang Jayeng yang itu. Jadi memang muatan lokal ini sangat perlu karena sebuah ciri bangsa itu adalah masyarakatnya punya budaya yang luhur ya. Cirinya bahwa bangsa ini maju, kita punya budaya, punya aksara, apalagi kalau Sunda kan punya kaganga ngalagena ya, punya aksara Sunda yang setuju. Nah, berarti kita di sini memang harus membuat ya ini mungkin salah satu cara Ki Demang untuk mengingatkan kepada stakeholder yang terkait, khususnya misalkan dari DPRD Kota Tasik Malaya, itu kan ada Komisi 4 tuh yang membidangi pendidikan. Ya. Berarti kan harus dibahas bagaimana cara mengintegrasikannya muatan lokal ini ke dalam pendidikan dengan standar akademik yang ada. Kemudian bagaimana metodenya, terus keterlibatan komunitas, masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya apa? Kemudian mungkin harus membuat juga yang namanya ada teknologi, ada peran serta teknologi yang bisa mendukung terhadap muatan lokal ini supaya bisa masuk di dalam pendidikan nasional. Kemudian yang kelima adalah sejauh mana sih
indikasi keberhasilannya. Ya. Nah itu kan harus disusun oleh stakeholder yang terkait ya tentang ini. Berbicara tentang manfaat teknologi jelas tidak bisa dipungkiri dengan era globalisasi hari ini, dan ini menjadikan alat transfer. Nah, jika tadi mulai proses-proses dari mulai penyusunan regulasi, menyusun penginten tata cara kemana saja supaya itu terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, artinya setelah dikaji dan disahkan hingga dibuat regulasi, hingga dilandingkan di tiap satuan pendidikan dan menjadi bagian dari proses pendidikan meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan, itu kan bisa dipublish. Salah satunya melalui kecanggihan teknologi. Nah, harapan saya kan hari ini nih, TikToker mungkin kan gitu, Facebooker kan gitu. Seleber. Nah itu kan harapannya, nah mungkin bisa ikut andil juga betul. Tapi dengan tadi integritasnya sudah tersusun, regulasinya sudah disahkan, bahkan sudah menjadi bagian proses pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Insya Allah nanti pun muncul kesadaran nih para tadi Facebooker, TikToker, seleber apapun namanya yang berperan dengan Kang Jageng gitu, medsos sana itu saya harap juga berperan serta untuk mempublish hingga terjadi edukasi. Soalnya muatan lokal ini bisa digunakan di sekolah. Iya bisa, akhirnya kan gitu bisa disampaikan melalui. Nah inilah salah satunya teknologi. Karena memang tidak bisa dipisahkan bahwa hari ini sekarang yang namanya menguasai teknologi, jangankan di kota, saudara-saudara kita di Nandau di sana, di kampung, di dusun pun geus nyarekal HP Kang Jayeng. Nah, kenapa tidak ini dimanfaatkan gitu kan? Sudah pada punya akun YouTube. Betul. Nah, kalau berbicara nanti tolak ukur, nah ini kan berat. Untuk Kang saya sendiri Kang Jayeng sebagai Demang tidak ahli lah. Tapi kita mungkin nanti bertanya. Kita Noel lah gitu. Betul. Nanti kan ada setelah mungkin tadi outcome-nya seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah itu kan setelah landing, setelah berjalan nanti ada parameter di mana tingkat keberhasilan bahwa muatan lokal ini menjadi bagian, menjadi peserta dan diakui secara nasional. Nah itu nanti mungkin kedepannya insya Allah kita hadirkan para ahli-ahli, karena saya yakin di Tasikmalaya ini banyak ahli. Dan alhamdulillah penggiat-penggiat budaya pun saya sangat respect. Kawargi-wargi abdi atas nama wawakil ti Sakecaler Sukapura hatur nuhun aranjeun sadayana tos nyeungitkeun Sunda ka dunia. Walaupun dengan berbagai atribut dan merek, tapi yang jelas hari ini Sunda sudah mendunia. Ngalangkungan panginten Kilanceuk, Kang Diki Priangan, oge panginten keterlibatannya Mbah Anton, oge panginten aya Kisanca, aya KWS dan sebagainya. Panginten sadayana urang niatan awetuan ti dinten ieu panginten Sukapura anu ngadaun ngorate ngan ulah ukur babasan. Panginten hayu urang implementasikeun dina kahirupan, dina patekadan, dina ucapan, utamina dina lalampahan. Panginten gitu Kang Jayeng. Terima kasih banyak, ini luar biasa nih sesepuh kita ini, mudah-mudahan ya bisa menggerakkan stakeholder terkait untuk bisa memasukkan muatan lokal ke dalam sistem pendidikan nasional. Dan ini berita baik nih Kang Jayeng. Siap. Kodratullah, tadi kami dengan Pak Sekjen Pak Sony berkunjung ke salah satu sekolah. Tapi tidak akan saya sebut dulu. Dan memang itu sekolah favorit di kota. Jadi Bapak Kepala Sekolah dengan komitenya Pak Haji Rana bersambut baik. Artinya yang saya sampaikan ini ada kaitannya dengan tadi kurikulum kemerdekaan gitu kan. Dan itulah gayung bersambut. Jadi Kang Jayeng abdi kamari panginten dalam salah satu kesempatan ngalangkungan Salira TV. Terima kasih panginten Kang Heri sudah menjadi bagian, kita turut serta dalam tadi peningkatan mutu dan kualitas dan jati diri, bahwa salah satu sekolah tadi melakukan komunikasi dan menyambut baik ke depan. Cuman untuk teknis ini kan perlu orang banyak, perlu tenaga ahli, perlu pemikir yang memang punya rasa tanggung jawab tentang amanah.
kapasitas, kapasitas. keinginan yang kuat untuk memasukkan muatan Cek lokal. bahasa kerennya mah cenah kompetensi, tetekan jayang duka, tete kompetensi teh nu mana Uang panginten. naon? Ka panginten hatur nuhun langkung saur bahe carekna. Kalepatan istuning panginten kabodohan abdi. Abdi Asep Setiadi anu panginten gaduh tadi babasan panginten anu ngajulukan Demang, anu ngajulukan Kang Tia. Istuning panginten dina lepatna ku kabodohan abdi panginten. Ieu mah saking pureueus panginten abdi saking kunyaah panginten boga kahayang. kan ukur boga kahayang takdirullah aya di nu kagungan. Amin, amin. Makana orang mah da nitahna ge ukur ya tapakarun bareng Kang Jayang ukur mikir saling gitu. ngemutan. Saling ngemutan wa tawassabil haq begitu tah. Dinten sakali deui sim kuring hatur nuhun panginten tos difasilitasi di dieu Padepokan Wiradeg Dadah Sukapura salah sawios tempat rohangan anu ngamumule budaya. Itu naon atuh panginten seni silat. Eta panginten kekapayun dina sanesesen orang cobi digelar diguar panginten gitu. Sakali Kang Jayeng abdi ngaturkeun nuhun panginten gitu oge tina lepatna istuning kana kabodohan abdi panginten gitu. Oge hapunten kirang bahasa. Baik, terima kasih banyak pemirsa Salira TV. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan tadi bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Amin, amin. Rana dan Demang, Sukapura, Kang Asep Setiadi, mohon undur diri. Terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.